Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa ya, terima kasih untuk udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Terus-terus aja support Backend Magang supaya Backend Magang tuh semakin semangat untuk meluangkan waktunya bikin ya konten-konten pembelajaran seperti ini gitu ya. Oke, jadi kali ini tuh saya maksudnya, saya itu dapat pertanyaan lagi dari teman saya nih. Jadi teman saya itu lagi ngerjain Code Wars ya. Ini Code Wars di yang ini nih, Human Readable Duration Format. Ini levelnya tuh Q4. Buset dah, ini saya aja masih Q5 ini guys, disuruh ngerjain Q4. Tapi ya udahlah ya. Namanya ada orang minta tolong, kita coba tolongin gitu kan. Jadi ya kita baca dulu aja apa sih ini maunya, ini apa ini. Your task in order to complete this kata is to write a function which formats a duration given as a number of seconds in a human friendly way. Okay, the function must accept a non-negative integer. If it is 0, it just returns now. Okay, otherwise the duration is expressed as a combination of years, days, hours, minutes, and seconds. Okay, it is much easier to understand with an example. For a second 62, your function should return 1 minute and 2 seconds. Okay. For second 3662, your function should return 1 hour, 1 minute, and 2 seconds. Okay. And for the purpose of this kata, a year is 365 days and a day is 24 hours. Okay. Karena the space are importantnya ini detail rulesnya itu duration expression is made of component like 4 second, 1 year, bla bla bla. Intinya seperti ini. The unit of time is used in plural if the integer is greater than 1. Oke, ada kondisi untuk plural. The component are separated by a comma and space except the last component which is separated by n, just like it would be written in English. Okay. Most significant unit of time will occur before the least significant one. Therefore, 1 second and 1 year is not correct, but 1 year and 1 second is. Okay, berarti nggak boleh kebalik nih. Different components have different unit of time, so there is not repeated units like in 5 seconds and 1 second. Okay. Component will not appear at all if its value happen to be 0. Hence, 1 minute and 0 second, okay, is not valid, but it should be just 1 minute. Okay. A unit of time must be used as much as possible. It means that the function should not return 61 seconds but 1 minute and 1 second instead. Okay. Formally, the duration specified by a component must not be greater than any valid more significant unit of time. Oke. Jadi gini guys, kalau menghadapi yang gini-gini ya, yang code-code challenge gini gitu ya. Jadi kita tuh kalau ngelihat video saya yang kayak gini, jangan terpaku sama apa yang saya coding aja ya, tapi kita tuh belajar untuk ininya ya, memahami masalahnya di mana, terus problem solvingnya gimana. Sebenarnya dari soal ini kita udah mulai kelihatan. Kita dari awal ya. Nih di sini contoh, for second 62, your function should return 1 minute and 1 second. Ini udah jelas ya pembagian waktu-waktunya gimana. Cuma di sini ada nih, kalau dia 1 itu nggak plural, nggak ada s-nya, tapi ini 2 second jadi seconds, ada pluralnya. Nah ini ada satu kondisi ya, berarti kita harus bikin buat ini gitu. Terus nah kalau dia udah bagian akhir itu dipisah n, tadi udah ada ya, ada kondisinya juga. Jadi bla 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 koma sama spasi, abis itu yang terakhir n. Nih ya, tadi dijelasin di bagian sini. Nih, separately which is separated by space terus sama n di sini ya, just like it would be written in English. Oke. Seperti itu. Nah, sebelum ngerjain ini berarti kan kita udah punya dulu nih. Di sini juga ada nih ya. For the purpose of this kata, a year is 365 days and a day is 24 hours. Nah, di sini nih kita udah dapat clue juga sebenarnya. Berarti kan kita tuh
apa ya bilang itu, untuk nyelesainnya gitu ya, untuk solve kode ini, solve masalah ini, berarti kan kita tuh harus memecah dulu nih jumlah detik yang diberikan tuh jadi komponen gitu, komponen tahun, terus apanya hari, terus jamnya sama detiknya gitu kan. Nah, kemudian itu kita itu juga bakal nyusun stringnya gitu loh yang mewakili durasi tersebut gitu ya kira-kira. Terus apa ya? Intinya tuh dalam format yang lebih ramah manusia lah, kan human readable ya taksnya namanya ya. Nah, berarti kalau dari sini yang akan saya lakukan itu saya bakal ngedefinisiin dulu nih. Kalau 1 tahun tuh berapa hari, berapa jam, berapa detik gitu kan. Karena di sini ada berapa jam, menit dan detik ya. Jadi hitungannya itu di sini adalah tahun, hari, jam, menit sama detik. Berarti saya harus definisiin dulu nih mana 1 tahun, mana 1 hari, mana 1 jam, mana 1 menit. Ya seperti itu. Baru abis itu kan kita diminta apa? Kita diminta ngitung. Ngitung itu apa? Kita tuh harus ngebagi. Ini kan 62 detik itu berarti kan jadi 1 menit 2 detik gitu kan ya. Berarti kan kita harus bagi jumlah detik yang diberikan tuh untuk ngedapetin jumlah tahun ataupun apalah, intinya dapetin sisanya gitulah setelah tahun dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi ke menit, ke detik, ke jam gitu kan. Ke detik ya. Ke detik enggak kan, karena ini bagi dari detik gitu loh. Nah, habis itu kita apa? Habis itu kan kita buat komponen stringnya gitu loh. Ini kan digabungin jadi string semua nih. Dan dia tuh yang enggak nol gitu loh. Kalau kita lihat di sini. Ya, sesuai rule ya. Yang nol nih enggak usah. Terus kalau ada yang tadi mana? Kayaknya saya lihat ada now. Nah, ini kalau yang benar-benar nol doang kita cukup balikin dia tuh now seperti itu. Nah, kita bikin juga nih komponennya untuk itu. Terus baru kita gabungin komponennya sesuai aturan yang ini tadi nih, yang spasi sama koma. Ya, spasi sama koma terus sama n kalau buat di akhir. Nah, kita bikin aja dari yang simpelnya dulu. Kan tadi dia buat ada namanya harus plural gitu kan ya. Ya kalau dia harus plural berarti kan kalau yang terakhir itu ketika dia banyak kita apa namanya? Ini nggak enak banget kacamata, ntar dulu deh. Dia itu bakal ada S-nya gitu kan. Jadi ya tambahin aja metodenya, kan nggak ada masalah kita tambah-tambah. Jadi ini misalnya apa ya, pluralize aja lah ya, pluralize. Terus kan dia masukkan itu pasti dari angka dulu kan. Jadinya ini sama integer 64. Jadi kita ini n ini aja lah ya, pakai n aja lah ya, mau data mau apa sama aja sih ya, biar kelihatan lah ya, biar kelihatan. Nah gini aja data, saya gedein dulu deh ini data. Terus keluarnya itu ya string. Oh ini saya kerjanya pakai golang ya. Kenapa pakai golang ya? Karena saya senangnya pakai golang gitu loh. Nanti kalau yang lain mau pakai bahasa yang lain, convert aja. Aduh, mata saya kelilipan apa nih? Bulu mata ya? Nggak enak banget. Bentar guys, mata saya nggak enak. Panas banget ya. AC udah nyala loh. Oke, kita lanjut. Ini kan metode yang gampang-gampang dulu nih. Kita kerjain dari yang simpel-simpel gitu. Jadi pahamin cara problem solvingnya. Nah, kalau mau cara ngodingnya sih serah ya. Kalau saya tuh dari yang simpel dulu aja gitu loh. Dari 1 berarti kita return S jelas gini. Baru yang lainnya itu kan kita return nggak ada gitu, returnnya string kosong aja. Nah ini udah kita punya persiapan 1. Baru kita tulis sesuai tadi kan, kita harus definisiin dulu nih. Kalau saya bilang tadi kita harus definisiin si detiknya untuk tiap apa namanya, untuk setiap apa sih ini namanya ya, segmen waktunya gitu loh. Yang years tuh sebenarnya berapa detik, yang itu berapa detik kayak gitu. Berarti kita bikin dulu, ntar punggungnya enak. Ini oh ya, yang saya butuhin saya import dulu ya. Kan berarti ini harus ada import tambahan. Importnya itu pertama jelas ya, saya butuh fmt. Habis itu strings gini. Nah ini secondnya udah ada di sini, variabel bawaan dari ya, jadi kita ikutin aja. Kalau ini tadi kan saya nulis sendiri nih karena ini baru dibikin ya. Kalau yang ini kan udah dari soal gitu loh, jadi ya udah kita ikutin aja lah ya. Yang jelas pertama saya kasih kondisi dulu nih, kondisi yang ini nih. Ini kan kondisi yang paling simpel nih.
kita akal-akalin aja gitu. Kalau namanya problem solving tuh gitu, cari celah bukan cari masalah. Jadi jangan fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya gitu loh. Nah ini if it is 0 it just returns now. Oke, berarti kan kalau 0 return aja dia now gitu loh. Ya udah, kita bikin aja if apa tadi namanya, second itu 0 0, berarti kan dia langsung nih return 0. Jadi kalau yang dimasukin sini itu udah bakal langsung 0, dia ya udah dia langsung jadi kok return 0, sorry return 0 now, sorry ya, kan string ya. Nah langsung jadi now. Nah baru habis itu kita tuh harus ngedefinisiin masing-masing segmen segmen waktu lagi. Misalnya nih ya years ya, berarti years itu saya buat variabel baru di sini. Jadi years itu berarti kan second ini yang ini ya, dari argumen param bawaan itu ya. Second itu berarti dibagi. Nah ini kan karena tadi kan udah ada ketentuannya nih. Nih dilihat aja nih. For the purpose of this kata, a year is 365 days and a day is 24 hours. Ya udah kita pakai aja. Nggak usah pusing-pusing guys. Berarti kan sudah jelas. Ini 365. Terus dikali 24. Dikali 60 lagi, ini buat jamnya, buat menitnya. Dikali lagi 60 lagi buat detik. Jadi kan untuk menghasilkan suatu tahun kan berarti apa yang masuk dari sini itu kan artinya dia itu dibagi 365. Ini berarti setahun 24 jam 60 menit 60 detik. Intinya kayak gitu. Ini berarti kita udah dapat si si years. Nah kalau udah itu sebentar, kayaknya saya tulis dulu aja lah ya, baru nanti saya jelasin. Soalnya nanti panjang saya ngomongnya. Gini aja lah, saya tulis dulu aja lah. Nanti saya salah jelasin di akhir apa yang jadi pemikiran saya gitu. Tapi nggak enak juga kalau di akhir ya. Ini sequence-nya apa bang? Ini buat dapetin hasil bagian nih kan, saya pakai modulo gitu supaya dapat sisanya gitu. Ya nanti detailnya jelasinnya gitu nanti ya. Ya kalau yang D berarti kan yang tahunnya nggak usah, udah langsung ini aja. Sama seperti sebelumnya, kita dapetin sisanya lagi. Ya dapetin sisa hasil baginya gitu ya. Habis days berarti apa? Kan year sudah, day sudah, hour ya. Hour itu berarti ya sama. Ini kayak nggak semua harus saya tulis, saya copy aja. Berarti kan gini. Nah ini kayak gini. Baru yang terakhir itu adalah minutes. Habis hours kita minutes. Ntar bau saya masih sakit nih, salah bantal kayaknya guys. Berarti kan menit tuh langsung aja second dibagi 60 gitu. Untuk mendapatkan menitnya dijelaskan ya. Detik kalau dibagi ke 60 tuh kan kita dapat satuan menitnya. Baru terakhir ini dapetin sisanya lagi. Dah ini ya. Nah habis itu kan kita nyiapin apa ya, nyiapin yang buat ininya nih. Kalau kita lihat lagi case nya kan kita udah mendefinisikan tuh. Nah terus kan nyiapin buat gini-gininya nih, buat stringnya. Nah berarti ini harus seperti apa sih? Ya dari array aja gitu loh. Kita buat array string seperti ini ya.
Anggapnya itu komponen namanya ya. Components itu dia itu merupakan, aduh ntar, akhirnya enak banget kretek guys. Jadi pengen dikretek abal-abal. Pakai string. Jadi ya kita bikin dia tuh berupa ya ini slice string gini ya. Nah baru di sini kita kasih kondisi kalau dia tuh apa ya, non zero gitu loh. Kan tadi kita udah saya sebut juga ya, kita kan harus nge-handle string yang dari komponen-komponen yang dia tuh nggak nol gitu loh, non zero, non nol gitu. Berarti ya di sini kita buat kondisi-kondisi aja gitu loh. Berarti kan biar simple ya, kita tulis dulu if lebih besar dari 0. Ya lah salah pejet. Dan ntar kondisinya baru kita tulis nanti. Kalau ini udah nih kan, kita copy aja dulu biar langsung. Years, terus ini days, hours, minutes kayak gini ya. Sama ya yang terakhir ya seconds. Nah kan secondnya kita perlu cek juga dia lebih gede nggak dari 0. Untuk apa? Buat plural-pluralnya itu tadi loh. Plural itu apa sih bang? Ya kalau nggak tahu itu yang jamak gitu loh. Kalau bahasa Inggris itu kan kalau apa misalnya roti satu doang, bread. Rotinya banyak kan breads. Nah gitulah ya, pakai s belakangnya gitu loh. Ya kalau udah ini kita baru kasih kondisinya. Tadi kita ingat ya, kita udah punya satu fungsi tambahan ini nih buat nambahin sifat pluralnya itu gitu, sifat jamaknya gitu. Nah kalau years ya udah kita mulai nulis dari yang si years dulu nih. Si years ini kan kita udah pakai komponen nih, udah komponennya kita copy nih biar gak ditulis lagi lah ya. Nah ini kan berarti komponen tuh sama dengan apa ya, append aja, append terus ya append tuh pasti ini isinya ya, si arraynya itu sendiri. Baru apa yang mau di append ya, kalau yang belum pernah pakai append ya di sini sekalian belajar ya. Nah ini tadi kenapa saya butuh FMT, saya butuh FMT sprintf ini ya. Sprintf kurungin dulu biar nggak jadi ada %d, maksudnya ini apa, ini pointer yang nunjuk ke apa namanya, ke integer. Terus habis ini apa ya, ini spasi kurang, jadi year itu berarti %s. Nah ya ntar kalau salah, soalnya kadang mata saya tuh udah mulai nih tuh lihat kurung-kurung tuh, tapi ya kita coba aja lah ya. Nah, kalau ada salah coding kan tinggal diulang kayak yang kemarin ya guys. Jadi yang years ini terus, nah ini untuk dapetin yang pluralnya kita panggil aja si pluralize tadi yang udah kita bikin ya, nih yang bawah ini nih. Jadi copy aja lah ya biar kelihatan apa, biar langsung pluralize, masukin lah si variabelnya ini si years. Nah kayak gini. Nah ini kita udah dapetin buat si years gitu loh. Nah habis itu berarti apa ya, kan tinggal days, hour, minute, second. Ya udah nih copy aja guys, nggak usah pusing-pusing daripada nulis satu-satu kan. Copy dulu, paste dulu ya. Udah di copy kok nggak di paste maksudnya. Nah ini kan tinggal kita ganti yang tadinya year. Ini year kalau itu nggak pakai s ding ya, yang pakai s itu belakangnya, sorry. Berarti kan day. Nah, sini juga days. Nah ini variabelnya baru, kalau variabelnya plural gitu. %d days terus sebentar, ini sih harusnya dalam satu ini loh, sorry ini harusnya dalam satu gini. Nah %d day terus apa namanya, kita masukin ininya ke pluralnya itu si days gitu, biar nanti dapat kalau dia butuh plural atau enggak, butuh jamak atau enggak gitu loh. Ini juga nih, ntar yang salah benerin dulu deh.
Udah mulai kecil-kecil tulisannya untuk di mata saya guys. Kayaknya pengaruh umur memang. Days terus habis ini apa? Hour. Nah ini biar cepat ya, kita tulis-tulis aja dulu ininya yang penting-pentingnya. Second. Ini dia sudah kan. Hours kita ganti ke sini. Kita masukin ke sini. Minutes kita ganti di sini. Kita masukin ke sini. The last but not least seconds taruh di sini. Masukin ke sini. Udah seperti ini aja. Nah, kalau udah itu baru ntar nih kecilin dulu lagi. Kita coba running testnya. Ya, kodenya tadi kita ya udah buat. Nanti saya gedein lagi baru saya jelasin fungsinya itu line by line. Tes dulu. Wah, apa nih? Walah. Returnnya belum guys. Sorry astaga. Terlalu bersemangat saya. Returnnya belum saya bikin dong. Ini ya. Ayo kita kasih return di sini. Baru kita return. Bentar. Tisu mana tadi ya? Enak banget. Lupa ini juga komponennya belum digabungin loh. Astaga. Salah saya sebentar ya. Aduh. Ini tambah satu lagi nih. If len dari components. Kok nggak kepikiran tadi belum ditulis. Astaga, mabok saya ini. Len componentsnya apa ya? Bentar. Kok jadi lupa. If len component ya kan paling gede itu dia satu ya. Jadi ada sama dengan satu. Komponen satu. Baru itu pasti kita langsung keluarin aja return components. Maksudnya tulisannya compo nen ts ya. Langsung yang ke pertama gitu loh. Kenapa sih? Kan maksudnya kalau ini sebenarnya nggak ada banyak nih. Misalnya dia cuma dapat satu aja gitu kan. Nggak ada sampai semuanya kena itu, nggak dia tuh nggak yang jam, menit, hari gitu. Jam, hari, jam, menit gitu, detik nggak gitu, tapi cuma satu aja misalnya sekian detik gitu harus selesai, sekian detik itu harus selesai sekarang gitu kan. Itu kan kita cukup balikin satu aja. Oh ya sorry kalau yang sekarang tuh udah balik di sini ya. Ya maksudnya kalau dia cuma satu nih nggak ada banyak komponennya, berarti kita langsung balikin yang komponen pertama kan gitu. Ini saya lupa tadi ya. Yang kalau enggak baru kita return yang semuanya gitu loh. Ini tadi nih si strings. Nah kita pakai paket strings terus apa pakainya join. Jadi string itu bisa ngejoin apa namanya join string gitulah ya. Nah kita ambil dari komponennya nih. Nah ini ambil ke array yang tadi ya, ke slice yang udah kita buat komponen. Dari mana ya? Komponennya dari yang len len komponen segini. Jadi sepanjang ininya. Terus kita kurangin 1. Kenapa? Ya kan kalau array itu 0 1 2 3 itu kan berarti 4 gitu kan. Nah, lennya 4 tapi kan isinya 0 1 2 3 kayak minus 1 gitu. Intinya buat dapetin yang benar-benar terakhir. Kalau panjangnya doang kan keseluruhannya gitu loh. Baru ini tadi ketentuan-ketentuannya kita masukin. Dia tuh dipakein apa namanya tuh ya? Ini koma sama spasi. Terus di sini kita aduh bentar. Layarku nggak enak. Di sini berarti kita tinggal nambah yang kondisi yang lain ya. Tadi apa sih kondisinya lupa. Nah ini ada yang n. Nah ini ya. Oke. Kita kembali ke codingnya. Nah ini di sini kita return ini terus kita tambah aja kan ini string bisa ditambah-tambah. Tambah di situ berarti ini kayak gini. N itu petik spasi ini ya, dia ada spasi di tengah-tengahnya. Spasi setelah n ya, di awal dan di akhir n gitu, maksudnya mau di tengah-tengah lagi. Baru kita tambah components.
Benar nggak nih? Componentes. Nah ya udah bener. Komponen ya sama sih, kita taruh tadi len. Komponen main 1. Dah kayak gini. Ini ya. Nah ini baru coba kita running. Duh, tisu mana lagi? Tisu saya tadi udah basah. Nah ini udah berhasil ya. Coba bang untuk semua cache ya, kita coba aja, siapa takut. Time. Tuh aman ya, udah kena semua ya. Small static kena, large static kena, random input kena. Nah baru ayo kita jelasin kodenya. Dah. Ya ini seperti yang saya udah jelasin tadi ya, kan kita perlu ngebuat sesuai kondisi-kondisi kayak tadi nih. Untuk yang 0 doang kan berarti kita harus keluarin 0. Ya udah kondisi-kondisi yang memudahkan gitu langsung aja kita tulis gitu loh. Jadi cara problem solvingnya kayak gitu. Kita harus fokus di solusi. Jadi cepat untuk mencari celah lah gitu ya, dari apa yang bakal menjadi kerjaan kita ini gitu loh. Ini berlaku saat kalian di dunia kerja juga. Kita harus berpikir solutif dan ya nggak belibet sama masalahnya gitu. Kita cari celah dari setiap masalah yang ada. Oke. Jadi ini untuk penanganan kasus 0 detik udah kena di sini ya. Penanganan kasus 0 detik. Setelah itu kita bakal perhitungan waktu. Ini udah saya buat. Jadi di sini nih perhitungan waktunya ya. Jadi kita buat komponen waktunya. Yang intinya bagian ini tuh menghitung jumlah hari, tahun, jam, menit, dan detik yang tersisa dari jumlah detik yang dibagikan gitu loh. Dibagikan, ya diberikan ke kita ini ya maksudnya di sini. Kita kan dikasih ini. Ya udah kita kita hitung komponen-komponen waktunya gitu loh. Kita bagi dari jumlah sisanya tuh yang tersisa gitu loh. Nah, terus itu kita ngebuat isinya mulai menyusun untuk komponen yang enggak 0 gitu loh. Jadi makanya saya buat suatu array di sini atau ya slash sih sebenarnya, kadang nggak didefinisikan berapa ya. Jadi ini slash string seperti ini gitu. Jadi kita buat dia untuk nanti nyusun komponen-komponen yang non 0 gitu, yang enggak 0 gitu. Yang intinya di bagian sini nih, penambahan ini sampai sini tuh, ini kan kita itu menambahkan string lah untuk setiap komponen waktu yang enggak 0 ini ke dalam slash komponen gitu kan. Jadi sisa komponennya diisi nih dari komponen-komponen waktu ini yang dia tuh enggak 0 gitu loh. Nah terus baru kita gabungnya itu di sini yang tadi saya lupa tulis ini ya, yang return string ini gitu. Jadi sini kita tuh ngegabungin kan, kalau dia tuh maksudnya dia tuh cuma ada 1 ya berarti kan kita udah jelas langsung return, kita nggak perlu gabungin ya, langsung return komponen yang ke 0 seperti ini. Tapi kalau ternyata dia len-nya si komponen lebih dari 1 gitu kan, nggak cuma 1 doang, ada banyak len-nya ya, berarti kan kita len-nya maksudnya apa sih bang? Ini panjang array-nya itu kan, ini tadi kita tambah dengan append kan, berarti dia akan ngisi elemen si ini ya, slice-nya si string ini gitu loh. Sorry ya, array terus ya tadi. Jadi slice-nya si komponen ini gitu loh, dia bakal di append, diisiin, jadi elemennya itu bertambah gitu setiap indeksnya. Nah kalau yang dia cuma 1 kan berarti kita balikin yang pertama aja, berarti yang ke 0 gitu kan. Tapi kalau banyak ya kita gabungin dia gitu kan. Jadi intinya di sini tuh kalau hanya ada 1 komponen langsung kembaliin komponen tersebut. Jika lebih dari 1 berarti kita akan gabungin komponen dengan koma yang ini, koma terus spasi, jangan koma doang. Jadi habis komanya ada spasi ya sesuai ketentuan, baru spasi n spasi gitu loh. Kalau kita lihat lagi nih ya di instruction ya koma spasi, nah ini n. Nah ini buktinya udah selesai semua ya, udah lulus dia. Kembali ke codingnya ya, intinya gitulah ya. Nah yang fungsi yang tadi saya tambahin di awal itu, fungsi pluralize ini ya, ini emang buat nambahin nilai jamaknya gitu loh. Jadi kalau unit waktunya itu lebih dari 1, nah untuk membuat kata bendanya itu jadi bentuk yang plural atau jamak, jadi kita implementasi ini gitu loh. Jadi dengan implementasi ini tuh
apa namanya, kan si format yang dari sini nih, format duration ini kan akan menghasilkan string yang memformat durasi dalam cara tulisan kayak gini. Nah di sini kita lengkapin, kalau dia itu plural kita tambahin s di belakangnya ya, kalau dia jamak dia seperti itu. Oke, jadi kira-kira gitu aja. Semoga bisa dipahami ya anunya, cara problem solvingnya, cara ngodingnya, dan terutama ya ini jadi bisa ngerjain kode words yang ini gitu. Yang mana tadi ya? Ya ini yang ini ya, human readable ini dengan tingkatannya itu Q4 gitu. Oke, jadi kira-kira gitu aja. Semoga ini membantu buat teman-teman tuh belajar problem solving saat coding-coding challenge ataupun nantinya ketika ada kerjaan di pekerjaan gitu loh. Karena dalam prakteknya kita itu selain ngoding, kita itu perlu juga terbiasa untuk ya nyari-nyari celah dalam setiap masalah gitu. Jadi fokus untuk cari solusi itu seperti itu. Nah, gimana bisa cari solusi? Ya kita harus bisa mendefinisikan masalahnya itu apa. Jadi kira-kira tadi kalau cara berpikir saya tuh gitu. Teman-teman bisa pelajarin gitu ya alurnya saya berpikir. Oke, jadi pokoknya ya support terus Backend Magang dengan like, subscribe, dan share. Skincare kali ya, dan share ya, terutama share sih, karena siapa tahu ada teman-teman yang lagi belajar, ada teman-teman yang mungkin butuh bantuan gitu kan, yang nantinya bisa mungkin terbantu dengan nonton video-video dari pengalaman-pengalaman saya yang saya share di konten video saya ini gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam Backend Magang.